Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurse Nur Afifah Yani Eskep dengan NIM 2599044951395. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Program Studi Layanan Kesehatan di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan materi pengukuran suhu tubuh yang dilakukan di SMK S. Martabe Sipirok. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Kok kurang semangat ya? Ulangi lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Udah sarapan tadi pagi? Sudah. Sebelum kita ke topik pembahasan kita, maka sebelumnya itu kita akan melihat kesiapan kelas kita dulu, apakah sudah bersih. Coba dilihat tentang di bawah mejanya apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh diletakkan di tempat sampah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang piket hari ini telah menyiapkan kondisi kelasnya sangat bersih dan juga sangat rapi. Nah, kemudian sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya, Nak? Oh ya, Rehan, boleh berdiri. Siapa ketuanya yang berdoa? Please. Let's pray together. Pray again. Pray please. Let's say it to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kemudian sebelum ke pembelajaran, Ibu absensi dulu ya untuk kelas kita. Yang pertama, Ihsanul Ikhwan, Abdul Halim, Muhammad Raditya, Christian Sinaga. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak ibu tidak ada yang absensi pada hari ini ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, ada baiknya sebelumnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, ayo ketua kelas dimohon untuk anggotanya untuk berdiri dan bersiap. Please. Oke, baik. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu pengukuran suhu tubuh pada pasien. Nah, sebelum Ibu masuk kita ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, masih ada yang ingat nggak pelajaran kita di minggu kemarin? Apa itu? Oke, pengukuran tekanan darah pada pasien. Ada yang tahu pengukuran tekanan darah pada pasien itu apa? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Nisa. Oke, bagus sekali jawabannya. Silakan tepuk tangan. Nah, kemudian masuk kita ke pengukuran suhu tubuh pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran untuk pengukuran suhu ini yaitu menganalisis metode pengukuran suhu tubuh dan juga melakukan tindakan mengukur suhu sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, nah Ibu akan menampilkan beberapa video untuk anak Ibu. Silahkan disimak ya. Nah, sebelum Ibu menampilkan video,
video, ibu akan mengirim soal pengetahuan kepada anak-anak ibu sekalian. Silahkan diambil handphonenya. Kemudian coba buka WhatsApp group yang ibu kirimkan sama anak-anak ibu. Silahkan diisi link yang ada di WhatsApp tersebut. Yang bawa handphone silahkan handphonenya dikeluarkan. Nanti nih kalau udah selesai dipinjam sama handphone kawannya ya. Jangan lupa diisi emailnya ya. Kalau ada yang sudah menjawabnya, silahkan dikasih dulu dipinjamkan handphonenya ke kawan yang tidak membawa handphone. Ya, oke. Sekarang disimpan lagi handphonenya. Kemudian ibu akan masuk ke langsung penyampaian tentang si pengukuran suhu tubuh ini. Silahkan disimak dan didengarkan ya. Hipotalamus itu terletak pada bagian kepala ya, yang mengatur semua alat koordinasi yang ada di tubuh kita ini. Ya, tentang terkait pengaturan suhu tubuh tadi yang disampaikan di video tadi itu yang mengatur semua alat ataupun permasalahan pada tubuh kita itu adalah pusat pengaturannya si hipotalamus ya, merupakan si respon tubuh kita terhadap mikroorganisme yang masuk sehingga hipotalamus mengirim sinyal untuk sebagai keseimbangan tubuh kita untuk membunuh kuman tadi ya. Nah, kemudian masuk ke prosedur untuk pengukuran suhu tubuh. Oke, cuci tangan itu adalah untuk menjaga kita terhindar dari mikroorganisme ya. Oke, baik. Tentang penyampaian video tadi terkait suhu tubuh, pengaturan suhu tubuh, dan juga tentang si SOP ataupun cara-cara kita mengukur suhu tubuh pasien, ya kan? Sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok, ya. Nexa Aulia, Christian Sinaga, sama Muhammad Raditya. Ya, Muhammad Raditya. Oh ya, berarti 3 kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 3 ini. Bisa? Oke, silahkan duduk membentuk kelompok melingkar. Oke, kelompok 1 ini ya. Lalu kelompok 2 tadi di sini. Kelompok 3 di sini. Oke, silahkan di sini ya. Ini dipresentasikan ke depan satu-satu ya. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan ya nak. Oke, silahkan didiskusikan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk anak-anak ibu semuanya. Boleh menggunakan e-book ataupun sumber buku digital yang ibu kirimkan ke grup kita.
Ya, udah siap? Udah, bisa kita mulai presentasinya, nak? Nah, ibu akan membuat acak ya untuk memilih kelompok siapa duluan ya. Oke, buka ya. Kelompok siapa ini? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang mengatasi kesalahan dalam pengukuran suhu tubuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan, saya Angelika Mani Putri, berpapahan dari samping saya. Saya Isan Purwonugroho dan sebelah saya. Saya Muhammad Bayan Ahmadi dan sebagian saya. Saya Isan Ikhwan dan saya penggalan. Baik, di sini yang pertama adalah apa daftar kesalahan umum dalam pengukuran suhu tubuh? Akan dijawab oleh penyaji 1. Pada penyaji 1 kami persilakan. Salah dalam pengukuran suhu tubuh seringkali disebabkan oleh penggunaan metode yang salah, faktor lingkungan dan kondisi fisiologi sesaat sebelum pengukuran. Saya kembali kepada pendapat. Baik, terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya, apa akibatnya dari kesalahan dalam pengukuran suhu tubuh? Akan dijawab oleh penyaji 2. Pada penyaji 2 kami persilakan. Baik, terima kasih. Akibatnya adalah kondisi medis seperti infeksi yang parah tidak terdeteksi atau penyakit ringan disalahartikan sebagai masalah serius. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji 2. Yang ketiga adalah apa tips mencegah kesalahan pengukuran suhu tubuh? Akan dijawab oleh penyaji 3. Pada penyaji 3 kami persilakan. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Iya, silakan. Ya, boleh kan? Terima kasih untuk kesempatan untuk bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa kesalahan umum saat mengukur suhu tubuh? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kesalahan umumnya bisa menyebabkan hipotermia atau suhu terlalu rendah atau hipotermia suhu terlalu tinggi. Apakah jawaban bisa diterima? Terima. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi, nak? Ada lagi? Dari kelompok 1 ada? Pas? Oke, baik, silakan dihadiri, Nane. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan jalan yang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ya. Oke, kelompok 3 sangat bagus sekali ya, nak, untuk menyampaikan hasil presentasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 3 telah
melalui mulut. Oke? Kemudian tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, silakan. Ya, ini teknik untuk bisa kalian praktekkan apabila kalian ibaratnya merasa tegang pada saat menghadapi ujian atau pada saat menghadapi mempresentasikan, rasanya jantung itu berdetak dengan kencang, gitu ya. Kalau pada saat mengalami nyeri, ada yang naik asam lambungnya, bisa digunakan teknik ini supaya teknik relaksasi untuk menenangkan. Seperti itu ya. Oke. Baik nak, sekarang kita masuk ke materi tadi. Di sini tadi kan dari kelompok 1, kelompok 3 itu sudah membahas tentang pengaturan suhu tubuh itu secara teorinya seperti apa. Nah, dari kelompok 2 sudah memperagakan apa saja sih, kayak mana sih caranya mengatur suhu tubuh itu atau mengukur suhu tubuh tadi. Nah, sekarang ibu akan ulang kembali nih tentang si materi tadi ya. Suhu tubuh manusia, dikatakan dia suhu tubuh itu adalah ukuran panas atau dingin tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Suhu tubuh itu atau pengaturan suhu tubuh itu bukan hanya suhu tubuh yang panas saja, tetapi suhu tubuh yang dingin juga masuk di pengaturan suhu tubuh. Pernah nggak anak-anak ibu di kelas ini mengalami rasanya tangannya dingin? Pernah? Apalagi cuaca di tempat kita lagi dingin kan, karena kita di puncak itu kan. Nah, kalau pagi hari rasanya tangan dingin, kaki dingin, hidung pun dingin, ya kan? Itu karena apa? Karena keseimbangan suhu tubuh kita tadi, ya. Kemudian pada saat kita merasakan dingin, tangan dingin, kaki dingin, hidung dingin, tapi kenapa rasanya panas? Nah, ya kan? Kalau diukur suhunya itu kenapa rasanya panas, Bu? Nah, disitulah dia namanya keseimbangan tadi yang diatur oleh hipotalamus otak kita untuk menyesuaikan diri kita dengan lingkungannya, gitu ya. Nah, apabila di tempat kita ini kan cuacanya dingin nih, ya kan? Udah cuacanya dingin, kemudian untuk tubuh kita ini menghangatkan. Si hipotalamus tadi menyuruh alat ataupun untuk keseimbangan terregulator pada bagian tubuh kita itu untuk hangatkan, tingkatkan produksi hormon untuk menghangatkan badan, misalnya si Angel, supaya dia bisa bertahan di tempat yang dingin. Makanya kalau misalnya kita baru libur, ya kan, di tempat pulang kampung ini kita kan libur ke rumah, kemudian di rumah kan kalau misalnya cuacanya kan panas, tiba-tiba sampai sini karena penyesuaian di tubuh kita, ya kan, dingin karena dingin di sini pilek lah dulu, demam lah dulu. Nah, kemudian seminggu kemudian baru menyesuaikan. Namanya tadi keseimbangan tubuh tadi. Ya, kemudian normalnya suhu tubuh itu berkisar 36,5 sampai 37,5. Ya, Bu, berarti kalau misalnya suhu tubuh saya di bawah 36,5 itu tidak normal. Tidak normal, itulah makanya kalian kedinginan. Berarti kalau kedinginan itu perlu penghangatan. Seperti itu ya. Kalau misalnya di atas 37,5 berarti suhu tubuhnya juga tidak normal. Berarti dikatakan dia panas ataupun demam. Itu ya. Oke. Kemudian fungsi pengukuran suhu tubuh. Yang pertama itu adalah mendeteksi dini demam atau hipotermia. Dengan adanya pengukuran suhu tubuh tadi, kita sebagai perawat ataupun kita sebagai orang awam bisa mendeteksi dini. Oh, ini demam dia nih. Nah, kalau dia demam, sebelum pertolongan pertamanya, sebelum pergi ke puskesmas ataupun ke klinik,
Ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Nah, betul. Kemudian memantau respon terhadap pengobatan. Kemudian menilai adanya infeksi atau inflamasi radang. Itu ya. Dengan pengukuran suhu tubuh itu, maka kita dapat mengetahui, oh, kondisi si kawan ini mungkin lagi demam, itu kan karena suhunya di atas 37,5. Berarti lagi demam dia. Tanda-tandanya juga ditambah gejalanya flu, sehingga oh ini terkena flu ini. Makanya dia bisa jadi infeksi. Nah, kalau radang dia susah menelan, batu-batu gitu ya kan. Nah, berarti ditambah dengan demam, berarti reaksi radang di tubuhnya. Itu. Makanya dia tadi fungsinya kita melakukan pengukuran suhu tubuh tadi sebagai deteksi dini. Itu ya. Kemudian langsung jadi jenis-jenis termometer. Kelompok berapa tadi yang membahas jenis termometer? Kelompok 2, ya kan? Tadi kelompok 2 memaparkan bahwasanya termometer digital dan juga termometer raksa. Kemudian SOP untuk pengukuran suhu tubuh, standar operasional prosedur. Kenapa sih, Bu? Kenapa perlu sekali kita melakukan SOP itu? Nah, tadi ada pertanyaan kelompok 3. Karena apa? Salah satu supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pengukuran suhu tubuh itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Ada oke. Kemudian masuk kita ke yang selanjutnya, itu faktor yang mempengaruhi suhu. Yang pertama itu adalah aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan dan minuman. Kemudian siklus hormonal. Kemudian waktu pengukuran juga dapat mempengaruhi suhu. Kemudian ada kesalahan umum pengukuran. Ini materi di kelompok 3 tadi. Yang pertama itu tidak menunggu 15-30 menit setelah makan dan minum. Kemudian posisi termometer tidak tepat. Termometer tidak dikalibrasi, telinga pasien kotor. Nah, kemudian masuk ke di sini interpretasi hasil. Tadi 36,5 sampai 37,5 itu dikatakan dia suhu normal. Di bawah 36,5 berarti dia hipotermia. Kalau 36, di atas 37,5 berarti dia hipertermia. Ada yang ditanyakan, Nak? Ada? Pas. Oke. Nah, kemudian silahkan buka kembali handphonenya. Kemudian buka grup WA kita yang kedua, itu link yang Ibu kirimkan yang paling terakhir. Isi link yang tadi, Mas sama itu cara pengerjaannya sama link yang pertama ya, Nak. Ya, Nak. Masukkan emailmu, identitasnya jangan lupa. Oke, silahkan kembalikan mejanya ke posisi tengah. Sekarang kita lakukan stripping lagi. Oke, silahkan berdiri yang sebelah kanan Ibu, berarti si Handoko sama si Jessica berdiri di sebelah kanan. Ya, oke. Sekarang Ibu akan melakukan peregangan tubuh kalian. Kalau Ibu bilang kepala, tunjuknya di kepala. Kalau Ibu bilang pundak, tunjuknya di pundak. Kalau Ibu bilang lutut, tunjuknya di lutut. Kaki-kaki, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, mata. Oke, hidung, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, lutut. Oke.
Silakan diangkat tangannya. Silakan diangkat. Suhu tubuh itu apa? Ya, silakan Nazla. Suhu tubuh adalah organ panas atau dingin tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Oke, tepuk tangannya. Mari sama-sama kita simpulkan. Suhu tubuh itu adalah ukuran panas dan dingin tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Suhu tubuh normal itu berada dalam rentang 36,5 sampai 37,5. Kalau dikatakan dia hipotermia, berarti suhu tubuhnya berada dalam di bawah 36,5. Kalau hipertermia di atas 37,5. Oke, tepuk tangan. Oke, kemudian refleksi diri. Ibu akan membagikan kertas untuk anak-anak ibu. Silakan diisi refleksi diri hari ini. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran pengaturan suhu tubuh? Dah, kemudian silakan ibu kumpulkan hasil refleksinya. Kumpulkan ya. Oke, ibu panggilkan Handoko. Dipimpin aja refleksi dari kawan-kawannya. Silakan dibacakan. Refleksi diri kita, semangat dan selesai. Oke, silakan tepuk tangan. Silakan kembali dulu ya. Oke, silakan tepuk tangan. Nah, oke ya. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat